Penjelasan mengenai kejahatan berbasis gender online. Yang pertama kita akan membahas tentang KBGO ya. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi, informasi serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender online atau bisa disebut dengan KBGO atau KBG yang difasilitas teknologi sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum ranah online. Bentuk kekerasan online tersebut penting dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Jika KBGO yang terjadi, solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber memiliki pola khusus yang semakin rumit. Pada 2017 ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Lalu perkembangan secara histori ya, perkembangan dan inovasi teknologi terjadi dengan sangat pesat hingga dalam berbagai kasus tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas serta tingkat kewaspadaan seseorang dalam mengakses informasi di internet. Hal ini akhirnya dimanfaatkan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Sama halnya dengan kasus perundungan cyber dan perlindungan data pribadi. Kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang utamanya mengincar perempuan dan kaum rentan saat ini tengah marak di Indonesia. Mungkin kita tidak menyadari akan hal ini, tetapi tindak kejahatan KBGO sebetulnya sudah sering terjadi. Contoh paling mudah adalah ujaran kebencian, komentar kasar dan bernada seksisme, hingga pelecehan melalui direct message secara berulang. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari 241 kasus pada 2019. Data ini dapat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KBGO dan tingkat kewaspadaan di ranah digital masih sangat rendah. Dan selanjutnya yaitu keterkaitan KBGO dengan kultur cyber. Pada tahun-tahun ini, makin banyaknya kekerasan berbasis gender online. Sudah terdapat 97 aduan kasus oleh LBH APIK, 30 diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender online. Seperti yang didominasi oleh kasus pelecehan seksual secara daring dan ancaman penyebaran konten intim hingga kekerasan. Dari laporan yang diterima Komnas, bentuk-bentuk KBGO bukan hanya penyebaran konten foto atau video intim korban secara non-konseksual. Setiap bentuk KBGO pun tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dalam satu kasus korban bisa mengalami beberapa macam kekerasan secara bersamaan. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya edukasi etika dan moral. Pada era digital, semua dituntut untuk melek dan paham terhadap teknologi. Tetapi, realitanya minim upaya edukasi etika serta moral dalam menggunakan teknologi tersebut. Pendidikan moral secara mendasar begitu penting apabila kita melihat kenyataan di media, yang terkadang menjadikan pelecehan sebagai bahan candaan tersebut. Padahal, hal tersebut sangat berdampak pada kondisi psikologi korban. Moral dan etika dalam hubungan relasi sosial dengan orang lain
di ranah dunia maya menjadi hal urgent dan harus dibina sejak dalam pikiran. Mengingat arus globalisasi yang semakin tidak dapat dikendalikan, Andi Tahir dalam jurnalnya yang berjudul Pendidikan Moral dan Karakter mengungkapkan bahwa pendidikan karakter mencakup banyak hubungan relasi individu terhadap lingkungan sosial. Relasi tersebut dapat terjalin dalam pendidikan di rumah atau keluarga. Begitu juga di sekolah, institusi, maupun melalui partisipasi individu. Di dalam jejaring sosial, masyarakat yang lebih luas sehingga membentuk dan merubah seseorang. Untuk itu, edukasi moral dan pentingnya memberi pengetahuan bahwa kekerasan gender merupakan perilaku yang mencerminkan disintegrasi moral, akan membawa relasi hubungan yang lebih harmonis dan humanis. Problematika lain ketika minimnya edukasi moral adalah kurangnya partisipasi kesadaran kemanusiaan melalui wadah yang menampung pengaduan dan memberikan pendampingan secara mendalam terhadap korban. Biasanya, korban akan merasa malu apabila melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Lebih parah lagi, korban malah disalahkan atas perbuatan yang menimpanya. Ini adalah kaitan KBGO dalam cybercrime. Media cyber ini menjadi ekosistem dalam media massa, dan saat ini juga banyak orang-orang yang telah melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di dunia maya. Salah satu penyebab munculnya cybercrime adalah di mana seseorang ini mengabaikan nilai-nilai atau etika di dunia maya. Etika cyber ini merujuk pada kode perilaku yang aman dan bertanggung jawab dalam sebuah komunitas. Dan juga di dalam dunia maya ini juga memiliki peluang atau kesempatan yang memunculkan kejahatan atau kekerasan yang berbasis online. Contoh kekerasan berbasis gender online yang berkaitan dengan cybercrime dan melanggar etika cyber ini salah satunya adalah judi online, cyberpornografi, dan pencurian identitas. Kekerasan berbasis gender online ini juga berkaitan dengan cybercrime sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan KBGO ini juga tak lain halnya memiliki kesamaan dengan kekerasan yang terjadi dalam cybercrime. Selanjutnya kita lanjut ke bagian question. Apa sih KBGO itu? KBGO ini merupakan kekerasan berbasis online atau KBG yang difasilitasi teknologi. Nah, lalu mengapa KBGO ini bisa terjadi? Karena KBGO ini dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Namun, sebagaimana data yang ada, perempuan seringkali menjadi korban. Contohnya pada tahun 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dalam dunia online. Dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber ini memiliki pola kasus yang semakin rumit dari masa ke masanya. Dan pada tahun 2017, ada sejumlah 65 laporan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya ini yang diterima oleh Komnas Perempuan. Sebagian besar KBGO masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban seperti pacar, mantan, sahabat, dan suami korban itu sendiri. Selain itu, luasnya akses di dunia maya ini juga memungkinkan pihak lain untuk menjadi pelaku, seperti teman di media sosial atau orang yang belum dikenal sebelumnya atau biasanya disebut dengan anonim. Kita lanjut ke question yang berikutnya, yaitu bagaimana KBGO masih terjadi di masyarakat. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online. Menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Pada tahun 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya dan diterima oleh Komnas Perempuan.
KBGO bisa terjadi pada siapa saja. Namun, sebagian besar data yang ada, perempuan seringkali menjadi korban. Question yang selanjutnya. Apa upaya yang telah dilakukan dalam menolak KBGO? Ketika Anda menjadi korban kekerasan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memantau situasi yang Anda hadapi, mengevaluasi keadaan saat itu, dokumentasikan semuanya sedetail mungkin. Dokumen yang dicatat dalam urutan kronologis membantu dalam pelaporan dan penyelidikan kasus kepada pihak berwenang. Misalnya, platform online atau posisi tempat KBGO terjadi. Selanjutnya, minta bantuan. Bantuan ini dapat berupa bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Selanjutnya, bantuan psikologi seperti layanan konseling dan bantuan terkait keamanan digital. Terakhir, laporkan dan blokir pelaku. Anda dapat memilih untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun yang Anda anggap mencurigakan, tidak nyaman, atau mengintimidasi. Question yang selanjutnya. Contoh KBGO di Indonesia. Pada 6 Agustus tahun 2019, di berita CNN Indonesia, Yura adalah nama samaran, melapor sebagai korban atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan suaminya Romi, juga nama samaran. Saat itu, Romi memaksa Yura untuk berhubungan intim. Yura menolak, namun Romi mengancam Yura jika tidak melakukan hal tersebut. Romi pun juga merekam perbuatannya itu dan menjual video itu tanpa sepengetahuan Yura. Pada tanggal 13 Agustus 2019, Yura menjadi tersangka karena video tersebut viral di media sosial. Question yang terakhir yaitu bagaimana menghilangkan KBGO di Indonesia. Bentuk rekomendasi penanganan yang disampaikan kepada penegak hukum dan perangkat termasuk akses internet inklusif dan akuntabilitas perusahaan media sosial. Berdiri dengan korban, menerapkan peraturan yang efektif, memberikan rincian kontak darurat, pelatihan KBGO untuk penegakan hukum, dan KBGO edukasi ke berbagai masyarakat. Akses internet inklusif dianggap sangat penting karena merupakan bagian dari hak semua orang untuk menerima informasi dengan aman. Salah satu cara untuk tetap aman dan melindungi anak di dunia maya adalah dengan membuat peraturan yang memberikan perlindungan saat berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, pendidikan tentang KBGO dan kekerasan secara umum sangat penting dan berlaku di semua lapisan masyarakat. Karena setiap orang bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan. Saya harap pemerintah bisa meningkatkan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual yang biasanya disingkat dengan PKS.